semuanya, selamat menonton video Indopaudio hari ini. Tonton video ini sampai habis. Saya Sunardi Mulia. Saya Wiing. Hari ini mari kita membahas tentang Amerika Serikat menghapus 27 perusahaan Tiongkok dari daftar yang belum diverifikasi. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo berkunjung ke China dari tanggal 27 hingga 30 Agustus 2023. Sebelum kunjungan ini, Departemen Perdagangan AS telah menghapus 27 perusahaan China dari daftar perusahaan yang belum diverifikasi. Kunjungan Raimondo ke China diberitakan atas undangan Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Pada bulan Mei 2023, Raimondo pernah bertemu dengan Wang Wentao di Amerika Serikat untuk membahas kebijakan perdagangan, investasi dan ekspor AS ke Tiongkok. Kunjungan Raimondo dilakukan setelah Departemen Perdagangan Amerika Serikat menerapkan pengendalian terhadap investasi asing yang telah memberikan pukulan berat bagi banyak perusahaan Tiongkok. Selama kunjungan ke China, Raimondo dan Wang Wentao diperkirakan akan membahas beberapa isu, di antaranya sanksi tarif AS terhadap produk-produk China, tindakan keras AS terhadap perusahaan China, pembatasan perdagangan dan investasi, perselisihan perdagangan, akses pasar, dan lain-lain. Penasehat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan perjalanan Raimondo bermakna bahwa AS tetap menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China, tetapi AS juga akan menjaga keamanan nasionalnya sendiri. Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 21 Agustus 2023 bahwa Biro Industri dan Keamanan AS menghapus 33 perusahaan China dari daftar perusahaan belum diverifikasi, di mana 27 perusahaan diantaranya berlokasi di China dan 6 lainnya berada di Indonesia, Pakistan, Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab. Otoritas AS melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi legalitas dan keaslian perusahaan asing dari China yang menerima ekspor AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan menyambut baik tindakan AS untuk menghapus perusahaan Tiongkok dari daftar yang belum diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan tertentu melalui komunikasi atas dasar saling menghormati. Para pejabat China menyambut baik keputusan AS. Hal tersebut akan kondusif bagi perdagangan normal antara perusahaan China dan AS. Selain itu, Departemen Transportasi AS mulai tanggal 1 September 2023 sepakat pula untuk menggandakan jumlah penerbangan penumpang dari Tiongkok ke AS akan meningkat dari 12 penerbangan menjadi 18 penerbangan per minggu. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2023, jumlah penerbangan akan ditingkatkan kembali menjadi 24 penerbangan per minggu. Pemerintah China pun telah mengkonfirmasi akan menyetujui peningkatan yang sama untuk operator penerbangan AS menuju ke negara tirai bambu itu. Raimondo juga akan menjadi pejabat senior AS keempat yang mengunjungi Tiongkok sejak insiden balon mata-mata pada Februari 2023 yang membawa hubungan AS Tiongkok ke titik terendah. Pada bulan Juni 2023, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Beijing dan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Bulan Juli 2023, Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan utusan iklim AS John Kerry juga berturut-turut mengunjungi Tiongkok. Pada saat yang bersamaan, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS juga menjalankan kontrol ekspor yang bertujuan untuk mencegah Beijing memperoleh teknologi canggih AS yang dapat membantu memodernisasi militer Tiongkok. Bahkan Presiden AS Joe Biden telah menandatangani perintah eksekutif pada tanggal 9 Agustus 2023
untuk membatasi dan mengatur investasi teknologi tinggi AS di China yang meliputi chip komputer canggih, mikroelektronik, teknologi informasi kuantum, dan kecerdasan buatan. Beijing mengutuk pembatasan tersebut sebagai anti-globalisasi dan menuduh semua itu hanya tipu daya AS yang berusaha menahan kebangkitan ekonomi China. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, menepis tuduhan untuk menahan kebangkitan ekonomi China dan mengatakan Washington hanya bertujuan untuk mengurangi risiko. Jake Sullivan berujar, ekonomi Tiongkok yang stabil adalah hal yang baik bagi dunia. Sementara itu, Joe Biden telah mengundang Presiden Xi Jinping ke Francisco pada bulan November 2023, ketika Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Para pemimpin kedua negara juga kemungkinan akan bertemu pada bulan September 2023 di sela-sela KTT G20 di New Delhi, India. Terima kasih sudah menonton video Indopaleo hari ini. Saya Sunardi Mulia. Saya Wiing. Silakan like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman Anda dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.